mengenai kearifan lokal yang ada di Jakarta. Terus kita ambil musim bersih. Di sini kita menanyakan beberapa suatu pertanyaan. Yang pertama, kan musim bersih ini sudah berdiri agak lama ya. Sejarah singkatnya itu gimana sih tentang musim ini? Secara singkat dari Museum Keris Nusantara ini dulu memang salah satu pelopor berdirinya itu adalah Bapak Joko Widodo, yang mana tujuan beliau adalah memang untuk melestarikan warisan budaya leluhur kita yang merupakan salah satu warisan budaya tak benda ini, yaitu keris. Tapi meskipun sebenarnya yang di dalam atau koleksinya di Museum Keris Nusantara ini tidak hanya keris, enggak, ada domba, kujang, budi, batik, rencong, dan lain sebagainya. Sejarah dari Museum Keris Nusantara ini dibangunnya pada tahun 2013, tetapi diresmikannya tanggal 9 Agustus tahun 2017, jadi 4 tahun setelah pembangunan. Dasar dari pendirian Museum Keris ini sendiri juga selain adanya tadi pelopor-pelopor yang luar biasa ini, juga karena adanya pengakuan dari dunia atau UNESCO pada tanggal 25 November tahun 2005 di Paris, Prancis, yang mana mengakui bahwa keris merupakan salah satu warisan budaya tak benda. Untuk kerisnya sendiri ini ya, kenapa sih keris itu bisa disebut sebagai kearifan lokal? Terus perannya bagi masyarakat Jawa sebagai simbol kearifan lokal sendiri itu? Ya, pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi keris itu sebenarnya salah satu tosan aji. Ya, salah satu tosan aji. Tosan itu adalah besi dan aji itu adalah berharga. Yang mana tosan aji itu adalah material dari logam yang memiliki harga atau yang berharga. Yang mana yang diakui oleh dunia tadi, kembali lagi kita bahwa keris merupakan salah satu warisan budaya tak benda. Nah, apa perannya keris ini sebenarnya dengan kearifan lokal yang ada? Sebenarnya keris itu dalam bahasa Jawa artinya adalah kawruk sinengker atau sinengker karena aris, yang artinya adalah ilmu yang dirahasiakan, di mana di dalam keris ini banyak sekali terdapat simbol yang memiliki makna filosofi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi keris ini sebenarnya bukan benda yang sakti yang bisa kita mintai sesuatu hal, tetapi justru keris ini merupakan benda yang memiliki yang menjadi simbol doa-doa dari para leluhur kita, yang mana doa-doa itu akan selalu berjalan terus sampai keturunan-keturunan yang termasuk kita. Seperti itu. Ya, luar biasa orangnya. Kalau di sini kan koleksinya banyak gitu. Kalau yang paling ikonik itu apa ya? Yang ikonik itu kayak punya cerita apa sejarah unik yang khusus banget gitu. Iya, baik, pertanyaan bagus lagi nih, luar biasa sekali pertanyaannya ya Kak. Jadi setiap keris itu tidak semua memiliki nama atau gelar. Nah, itu tadi berhubungan dengan histori atau sejarah. Keris akan memiliki nama atau gelar ketika dia mempunyai sejarah dari proses pembuatannya, tujuannya dibuat, seperti itu. Contohnya salah satu di Museum Keris Nusantara ini, koleksi unggulannya adalah keris hibah dari Pak Jokowi, yaitu keris Kiai Tengoro. Kenapa diberikan nama atau gelar Kiai Tengoro? Tengoro dalam bahasa Jawa adalah tetenger, yang mana itu artinya tanda. Keris ini merupakan keris penghargaan yang diberikan para empu kepada Bapak Jokowi untuk memberikan penghargaan kepada beliau, dan beliau saat meresmikan Museum Keris Nusantara ini menghibahkan keris tersebut ke Museum Keris Nusantara sebagai tanda berdirinya Museum Keris Nusantara tanggal 9 Agustus tahun 2017. Makanya disebut atau diberikan nama atau gelar Kiai Tengoro. Tuh, Kak. Kalau yang itu kan ikoniknya gara-gara Pak Jokowi. Iya, betul. Kalau yang keris-keris tua yang diistimewakan itu ada nggak Pak, yang kayak perawatannya harus dipanggil air benar Kalau hari tertentu? oh gitu. Biasanya ada. Kalau untuk perawatan ya Kak ya, tidak harus dimandikan air benar. Tapi salah satu ritual memang bisa menggunakan itu, dan setiap malam satu suro. Tapi tidak semua koleksi gitu. Tidak semua koleksi. Kalau semua koleksi dimandikan air kembang setiap satu suro, nggak muat sehari gitu, nggak cukup untuk sehari gitu ya. Jadi kalau untuk perawatan, kita ada perawatan rutin.
dan kami sesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari koleksinya gitu Kak. Kalau hanya berdebu atau kurang minyak biasanya hanya kita perawatan ringan gitu ya. Nah, tidak semua menggunakan itu, tetapi kalau bertanya yang koleksi sepuh gitu ya istilahnya, yang lawasan, yang menjadi ikonik, menjadi koleksi unggulan kami, itu ada tombak Kanjeng Kiai Jimatluk 7 itu, yang dulu memang sang empu itu memiliki tujuan, doa yang diimplementasikan di dalam tombak itu adalah 7 itu adalah pitu, artinya pitulungan, yang mana berharap siapapun nanti yang memiliki tombak ini akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Itu Kak. Ini kan ada keris juga ada tombak gitu kan. Bentuknya tiap keris atau tiap tombak itu kan mesti gitu kan. Itu tuh ada makna tersendiri atau cuma estetika? Pastinya ada ya Kak. Jadi memang tiap bagian dan ada spesifikasi atau penentu dalam menentukan oh ini keris, ini tombak seperti itu, ini pedang, ini masuknya ke jenis badik, lincong, putih dan lain sebagainya. Nah untuk keris itu memiliki ciri khas yang luar biasa. Bisa dilihat di sini Kak. Nah ini ada gambarnya ya. Bisa dilihat di sini, ini merupakan salah satu ciri khas dari keris. Keris itu untuk bilahnya atau bagian utamanya, salah satu bagian utamanya itu namanya adalah bilah. Ada yang lurus disebut dengan keris leres dan juga ada yang bergelombang. Gelombang itu disebut dengan luk. Jumlah lekuan pada bilah keris ini pasti ganjil. Ya, kalau untuk yang leres atau lurus ini merupakan simbol dari satu tunggal esa, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang bergelombang, kenapa kok ganjil? Karena menunjukkan sebagai simbol ya bahwa kita manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Sang Pencipta. Itu Kak. Kemudian keris meskipun ada gelombangnya, tetapi ini tidak simetris dengan pegangannya atau handle-nya yang disebut dengan jejeran kan. Kenapa? Karena ini ada disebut dengan condong. Jadi miring ke kiri. Miring ke kiri dan mayoritas itu di sini adalah penggambaran kepala. Kepala hewan yang ada belalainya, ada alisnya dan lain sebagainya. Ini adalah penggambaran wajah dari kerisnya. Kenapa kok miringnya ke kiri, kemudian kenapa ini kepala kok di bawah, sedangkan kepala sebenarnya kan kalau kita di atas kan gitu. Bukan para leluhur kita ini mau merendahkan kita sebagai manusia, tidak, tapi sebaliknya. Kita sebagai manusia kenapa kepala di bawah, mengingatkan bahwa kita manusia yang pertama pasti tidak sempurna. Yang kedua adalah menjadi manusia yang rendah hati. Apa yang mau disombongkan? Meskipun kita diberikan kesempurnaan sama Allah, tapi pasti ada kekurangan yang kita miliki, ya kan? Tetapi kenapa kok nengoknya ke kiri? Supaya kita introspeksi diri, pintar-pintar introspeksi diri, melihat kekurangan kita untuk dilengkapi dengan kelebihan yang kita punya itu. Simbol lagi, ya kan? Gitu Kak. Jadi tidak semata-mata leluhur kita itu asal bikinnya, enggak ya. Semua yang menjadi bagian dari keris ini memiliki makna filosofi itu. Kemudian kalau manusia kita mendeskripsikannya dengan wajah, ya enggak? Ya kan? Matanya sipit, hidungnya mancung kan gitu ya, telinganya lebar, mungkin gitu, rambutnya panjang atau pendek, keriting atau lurus kan gitu ya Kak ya. Sama Kak. Di keris juga punya, namanya adalah dapur. Nah, kenapa kok tidak semua keris punya nama atau gelar? Karena biasanya yang disebutkan adalah nama dapurnya atau wajah dari keris. Nah, wajah dari keris ini sendiri dari mana bisa dikenali? Dari rician yang ada. Rician itu apa? Ya ini tikel alis, jenggot, ya kan di wajah manusia kan ada kan ya. Yang laki-laki lambe itu bibir ya kan. Ada yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang menjadi ciri khas oh ini keris karena ada riciannya untuk menentukan nanti jenis dapur atau wajahnya dari keris gitu kan. Ricikannya itu kalau boleh tahu dari mana gitu? Kalau riciannya itu sudah ditetapkan Kak biasanya. Kalau mau misalnya sang empu mau membuat membuat dapur jalak sama tumpeng, itu sudah nanti lo atau lurus itu sudah ditetapkan, sudah ada pakemnya istilahnya. Nah kemudian
ini harus ada di dapur Jalak Sangku Tumpeng, misalnya seperti itu kan. Tapi kalau dapur yang lain, misalnya tilam sari atau tilam upi, oh nggak ada pikul alisnya, oh nggak ada sogoannya seperti itu. Jadi nggak semua harus memiliki ini. Karena rincian itu ratusan ya, nggak hanya ini hanya contoh. Banyak ya macam. Iya. Dan jenis dapur juga nggak cuma jalak sangu tumpeng, jalak ngore dan lain sebagainya, tetapi ada sapu inten, nogorojo, nogo temanten, itu banyak sekali jenisnya. Kalau keris yang ada di sini tuh ada yang di luar dari Jawa. Banyak, makanya kenapa disebutkan kita diberikan nama atau apa ya, nama museumnya Museum Keris Nusantara, bukan Museum Keris Surakarta. Padahal kita ada di kota Surakarta kan, harusnya kan ya Museum Keris Surakarta lah ya gitu. Enggak, kenapa kok namanya Museum Keris Nusantara? Karena semua koleksi yang ada di Museum Keris Nusantara ini adalah hibah atau pemberian dari seluruh masyarakat senusantara kan. Jadi tidak hanya keris dari Jogja, Solo, Jawa Timur, Jawa Barat, enggak, tetapi dari seluruh Nusantara, dari Madura, Aceh, Bangkinang, Riau, itu ada semua di sini. Nah, kenapa kok namanya Museum Keris Nusantara? Kemudian kalau jenengan nyari Instagram kami di museum di Instagram ya, harus ketik lengkap. Ketika nggak lengkap ngetiknya akan salah alamat. Kita nggak mau keluar foto profilnya. Tapi ketika nulisnya sudah lengkap Museum Keris Nusantara tanpa spasi, itu keluar. Iya, soalnya banyak banget yang museum keris yang lain. Yang pernah kumpul. Iya, nggak tahu orang-orang yang ini kan. Ada lagi? Jadi ini kan udah banyak nih ya bahas tentang keris. Kalau selain itu kayak tantangan menjaga eksistensi keris di era modern ini gimana ya? Apalagi untuk generasi muda zaman sekarang gitu. Iya, luar biasa sekali Kak sebenarnya. Saya dulu jujur aja ya, saya paling nggak suka dengan kebudayaan sejarah apalagi ya, saya paling nggak suka. Tetapi ketika kita sudah benar-benar sadar mengenali bahwa keris ini bukan dipandang hanya sekedar benda, itu akan memahamkan kita, membuat kita mengerti dan sadar diri bahwa ternyata oh leluhur kita itu kaya akan budaya ternyata, dan budaya itu luhur sekali. Apalagi keris. Kenapa? Karena di setiap detail-detail bagiannya itu memiliki makna filosofi yang ternyata berguna buat kita. Ketika kita memahami, mengenal keris tidak hanya dari satu sisi bidang keilmuan nih Kak, dari sisi bidang spiritual saja. Karena kalau memandangnya dari sisi spiritual, larinya nanti otomatis akan mendewakan benda. Menganggap benda ini adalah sakti, memiliki kekuatan yang bisa kita mintai hal-hal yang kita inginkan. Sebenarnya bukan seperti itu konsep. Tapi melalui keris inilah kita bisa memanjatkan, memohonkan doa supaya doa ini bisa tersampaikan kepada Allah. Jadi enggak bendanya, tetapi memang ini benda sebagai perantaranya seperti itu. Nah, bagaimana kita merawat eksistensi atau ikut merawat ya sebagai generasi sekarang ini, sebaik-baiknya kita adalah karena kita harus menjadi manusia yang berdaya. Meskipun kita beragama, kita memiliki agama, tetapi kalau tidak punya budaya itu sama saja, kan gitu. Ketika kita punya agama, tidak dengan diiringi dengan budaya itu nggak akan indah gitu loh jadinya. Nah betul ya, kayak tadi kita mengenal keris itu tidak hanya dari sisi spiritual aja, tapi dari berbagai sisi bidang keilmuan. Makanya tadi keris disebut dengan kaulosineng Kak, ilmu yang dirahasiakan gitu. Sebenarnya nggak hanya ilmu spiritual yang didapat dari keris. Makanya begitu setelah berhari-hari mencoba untuk mengenal gitu ya lebih dalam lagi, ternyata saya makin mencintai yang namanya budaya. Ternyata leluhur kita itu sudah mempersiapkan sedari dulu. Karena sebelum ada agama yang diakui oleh dunia, oleh negara Indonesia ini, kita punyanya budaya. Nah itu Kak, dari budaya kita bisa memiliki keyakinan. Selanjutnya ini juga tentang melestarikan ya. Siap. Jadi
sini kan banyaknya koleksinya. Tapi selain memamerkan koleksi-koleksi yang ada di sini tuh ada juga nggak kegiatan khusus yang mengedukasi juga gitu? Pastinya ada, ya, baik, siap. Nah, makanya kenapa seiring ini ya, yang paling besar sekarang kan medsos nih. Nah, makanya kami setiap kali ada pengunjung kami minta untuk bisa follow IG-nya Museum Keris Nusantara. Kenapa? Karena setiap event-event yang kami laksanakan itu kami share di Instagramnya Museum Keris Nusantara. Dan Museum Keris Nusantara untuk memberikan wadah atau wacana untuk masyarakat akan supaya makin mencintai dan ikut juga melestarikan kebudayaan daerah ini, itu adalah dengan adanya kegiatan atau event-event belajar bersama. Ya, yang rutin setiap bulannya itu adalah atraksi Tempa Keris di Museum Keris Nusantara Serira. Gitu kan. Nah, yang nanti malam akan dilaksanakan itu yang tadi saya matur dengan itu bahwa ada di sini event atau agenda bulanan yang memang itu tujuannya adalah untuk mensosialisasikan, mengenalkan, mengedukasi masyarakat bahwa oh ternyata gini toh cara bikin keris itu, oh ternyata masih ada ya ahli pembuat keris sampai sekarang itu, berarti masih berkarya juga ya sampai sekarang. Bahkan sekarang lulusan ada jurusan senjata tradisional Jawa di ISI Surakarta ya, yang mana melahirkan banyak ahli untuk membuat keris dan dengan karya-karya yang luar biasa. Di sini tuh kerisnya asli semua atau ada yang replika juga? Kalau asli semua ya Kak ya. Kalau untuk replika kita menyebutkan keris atau pusaka ini tidak replika tetapi puteran. Jadi puteran. Jadi misalnya ada keris dengan dapur Nogososro dibuat oleh Empu A, dibuat lagi di keturunan kesekiannya, misalnya keturunan ketujuh, dia juga jadi empu keturunan ketujuh dari Empu A. Ini Empu B yang membuat. Nah, ini disebut karyanya Empu B, ini disebut dengan puteran. Jadi sudah dibuat oleh empu kesekian. Tapi nggak harus keturunannya ya. Maksudnya nggak harus ini cicitnya dari Empu A, ini nggak harus Kak. Jadi boleh siapapun. Jadi sudah keturunan kesekian membuat lagi seorang empu ya, disebut dengan empu, membuat lagi dengan keris yang sama dapurnya, tetapi itu sudah disebut dengan puteran. Seperti itu. Misal ada lagi sapu inten. Nah, empu sekarang empu milenial ya, empu milenial mau bikin nih, atau empu generasi Z juga ada ya, pengen bikin keris dengan dapur sapu inten yang dulu pernah dibuat oleh empu A misalnya. Nah, sekarang dibuat dengan bentuk detail yang sama, dengan dapur yang sama, tetapi yang membuat berbeda, itu disebutnya dengan Di sini tuh masih banyak empu juga ya, asli Solo banyak. atau Banyak yang di Solo banyak. Di luar daerah Solo. mana? Mojosongo, daerah utara. Ya, yang bermitra dan bekerja sama dengan kami itu kebanyakan daerah Mojosongo. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya Kak ya, itu banyak juga yang di daerah Klaten, Wonogiri. Jadi Solo Raya itu masih banyak juga sebenarnya. Nah, kalau yang paling sering bekerja sama dengan kami itu ada Empu Sebanding, Basuki, Roni, masih banyak. Dan empu milenial ya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Itu juga turun temurun ya pasti. Harusnya harusnya gitu. Buat yang terakhir nih, ada pesan khusus bagi para generasi muda dalam hal menjaga kearifan lokal, terutama di kota Solo ini? Baik, pesannya apa ya? Mari teman-teman generasi Z dan generasi apa ya sekarang, beta ya. Ayo alfa ya, generasi alfa. Ayo teman-teman bantu kami untuk menjaga dan melestarikan budaya leluhur kita. Ya salah satunya keris nggih, tapi sebenarnya banyak sekali warisan-warisan budaya yang harus tetap kita jaga, karena kalau bukan kita siapa lagi. Salah satunya dengan mengunjungi museum-museum ataupun tempat-tempat destinasi wisata yang memang memberikan edukasi atau pendidikan tentang budaya leluhur kita. Jangan lupa ke Museum Keris Nusantara, museum di hati. Banyak banget
pelajaran baru yang bisa kita ambil, terutama tentang Kars ini sendiri. Ya, kita semoga bermanfaat ya Kak ya. Dan kami juga sekali lagi minta maaf, bantuannya juga mohon bantuannya untuk bisa terus melestarikan budaya warisan leluhur kita ini yang luar biasa. Cukup itu aja Kak, makasih.